Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi yang dulunya adalah seorang budak, kemudian menjadi muazin pertama di dunia, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang lahir di kota As-Sarah, sebuah lingkungan di kota suci Madinah, sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayah beliau bernama Rabbah, yaitu seorang budak, dan ibunya bernama Hamamah, juga seorang budak milik Umayyah bin Khalaf, sahabatnya Abu Jahal, yang merupakan tokoh utama dalam kaum Quraisy pada masa itu. Karena kondisi fisik ibu beliau, sebagian orang memanggil beliau dengan sebutan Ibnu Sauda, yaitu putra wanita hitam. Para ulama hadis menggambarkan sosok Bilal ini sebagai seorang laki-laki yang tinggi, kurus, berkulit hitam, berambut lebat dan berjambang tipis. Bilal dibesarkan oleh ayah dan ibunya di sebuah kota yang bernama Ummul Qura di Makkah. Nah, saat menjadi budak, Bilal ini kerap mendengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang memang pada waktu itu banyak dibicarakan oleh orang-orang Makkah pada saat itu. Karena Nabi Muhammad SAW ini mulai mengajarkan dan menyiarkan Islam di kota Makkah pada saat itu. Dan dari banyaknya perdebatan tentang Nabi Muhammad SAW ini, Bilal pun tertarik dan ia ingin bertemu langsung dengan Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Ketika Bilal sudah bertemu dengan Rasulullah SAW, Bilal pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bilal pun termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang pertama memeluk agama Islam walaupun ia masih berstatus menjadi seorang budak. Kemudian kabar keislaman Bilal ini tersebar ke seluruh negeri waktu itu. Sampailah kabar keislaman Bilal ini ke telinga Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal. Nah, di saat inilah kemudian Bilal disiksa oleh Umayyah. Siksaan untuk Bilal itu sangat-sangat kejam. Beliau sempat diikat dan diseret mengelilingi jalanan Makkah, dijemur di gurun pasir yang panas selama berhari-hari. Kemudian Bilal juga pernah perutnya diikat dengan batu yang besar. Kemudian lehernya juga diikat. Kemudian beliau ditarik dan diseret di antara perbukitan di kota Makkah. Dan dikabarkan juga Bilal ini sempat dicambuk punggungnya oleh Umayyah. Nah, siksaan yang diterima Bilal ini tidak lain dan tidak bukan diberikan oleh Umayyah, yaitu agar Bilal ini keluar dari Islam. Tapi selama beliau disiksa, beliau hanya berkata Ahad, Ahad, Ahad. Ahad yang dimaksud Bilal adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, di saat Umayyah mendengar ini, meningkatlah emosi Umayyah dan meningkat pula siksaan yang diberikannya kepada Bilal. Berkali-kali Bilal disiksa oleh Umayyah, berkali-kali pula Bilal mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Sampai akhirnya kabar penyiksaan Bilal ini sampai ke telinga Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, Abu Bakar pun langsung menebus dan memerdekakan Bilal. Semenjak saat itu, Bilal bukan lagi menjadi seorang budak, melainkan sudah menjadi salah satu manusia yang merdeka. Kemudian Abu Bakar pun membawa Bilal kepada Rasulullah SAW, ikut dengan Rasulullah SAW. Bilal juga ikut dengan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemanapun Rasul pergi, Bilal senantiasa berada di samping Nabi Muhammad SAW. Sehingga sahabat-sahabat Nabi yang lain menghormati dan selalu memuliakan Bilal sebagaimana mereka menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian suatu hari ketika Masjid Nabawi baru saja selesai dibangun, ketika hukum syariat azan telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pun mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum salat wajib dilaksanakan. Nah, kemudian pun Bilal pun ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Setidaknya ada 4 alasan mengapa Bilal diangkat menjadi penyuruh azan untuk umat Islam pada saat itu. Yang pertama, Bilal ini memiliki suara yang lantang dan merdu. Yang kedua, Bilal ini sangat menghayati kalimat-kalimat azan yang ia lantunkan. Yang ketiga, Bilal memiliki kedisiplinan yang sangat-sangat tinggi. Dalam 5 waktu tersebut, beliau tidak pernah telat sedikit pun dan selalu tepat waktu. Dan yang keempat, Bilal ini memiliki keberanian yang sangat besar, karena untuk mengumandangkan azan pada masa awal dakwah Islam itu merupakan salah satu hal yang sangat berat. Sejak saat itu, Bilal mendapatkan julukan sebagai Muazzin ar-Rasul, dan beliau menjadi muazzin pertama dalam sejarah Islam. Dan meski mendapatkan tugas yang sangat mulia ini, Bilal tidak pernah tinggi hati. Bilal tidak pernah sombong. Beliau pernah berkata, aku tiada lain hanya seorang laki-laki Habasyah yang dulunya adalah seorang budak. Bilal senantiasa mengumandangkan azan selama beliau tinggal di Madinah. Nah, biasanya setelah Bilal mengumandangkan azan, Bilal akan berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berseru, hayya 'alas shalah,
Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, beliau segera melantunkan iqamah sebagai bentuk tanda salat berjamaah akan segera dimulai. Nah, selain menjadi muazzin, Bilal juga menjabat sebagai bendahara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Mal. Dan beliau tidak pernah absen sekalipun mengikuti peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terbukti pada riwayat perang Badar, di mana di saat itu Bilal berhasil mengobarkan semangat umat Muslim dalam melawan kaum Quraisy pada saat itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 10.000 umatnya berhasil menaklukkan kota Makkah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil Bilal agar naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal pun langsung beranjak ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Yang pasti perintah ini dilaksanakan dengan senang hati pastinya. Dan ini juga merupakan azan pertama kali di kota Makkah pada saat itu. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat-kalimat azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Dan sejak saat itu Bilal pun terkenal sebagai muazzin ar-Rasul, yaitu muazzin pertama di dunia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, yang dulunya adalah seorang budak kemudian menjadi muazzin pertama di dunia. Mungkin masih banyak kisah-kisah Bilal yang lain yang belum sempat saya ceritakan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.